Selamat pagi sahabat Bali Organik TV. Pagi ini sahabat, Beli ingin mengajak sahabat untuk sama-sama kita melakukan eksperimen sahabat ya. Karena sejujurnya Beli belum pernah menggunakan cara ini. Kali ini Beli mau menanam. Nantinya Beli akan menanam, mungkin di sini ada mentimun atau mungkin semangka, antara dua jenis tanaman itu yang akan ditanam di ember ukuran besar seperti ini sahabat. Ini entah berapa liter. Yang jelas biasanya digunakan sebagai tempat air di kamar mandi sahabat. Selain menjadi tempat media tanam, tapi di sini juga akan menjadi tempat dari kita memproduksi POC. Jadi POC kita langsung produksi di media tanam sahabat. Nah, bagaimana caranya dan apa yang menginspirasi saya untuk membuat hal ini sahabat? Karena beberapa sahabat banyak yang lahannya atau halaman rumahnya itu udah diplester, sudah disemen seperti ini sahabat. Jadi ketika ingin menanam agak kebingungan, membuat raised bed pun mungkin perlu biaya besar. Nah, di sini kita gunakan ember bekas seperti ini sahabat, tapi masih kuat sahabat ya. Yang tinggal di kota biasanya terkendala dengan yang namanya tempat sahabat ya. Jadi untuk menyimpan POC, karena POC menimbulkan aroma yang kurang menyenangkan, dan juga biasanya sahabat kita yang tinggal di perkotaan waktunya agak terbatas. Jadi sering lupa untuk melakukan pemupukan. Nah, dengan menggunakan ini mudah-mudahan ini bisa efektif untuk sahabat kita yang tinggal di perkotaan. Kemudian waktu pemupukan juga bagi sahabat kita yang pikun seperti saya, karena saya juga pikun sahabat. Jadi bisa menghemat waktu dan juga menghemat tenaga, juga menghemat space sahabat. Jadi kita tidak memerlukan bawahnya itu tanah. Nah, seperti apa cara membuatnya Beli akan tunjukkan ke sahabat semua. Beli namakan ini menanam dengan sistem POC kapiler sahabat. Bukan, kalau saya sebutnya vertigasi kapiler tidak cocok ya. Karena apa? Karena kita menyiramnya nanti juga masih menggunakan cara yang biasa. Akan tetapi di sini kita memupuknya dengan lebih santai. Dan mudah-mudahan bisa menghindarkan kita semua dari yang namanya lupa dalam memupuk sahabat. Tapi sebelumnya sahabat, di tangan Beli ini ada nomor resi sahabat ya. Jadi Beli kemarin kirimkan benih gratis untuk sahabat, untuk ADS Garden, kemudian ada Hilkia Puspa, kemudian ada siapa lagi ini? Ada Bapak Gutomo 85, apa kabar? Kemudian juga ada Teresia Woro, kemudian juga ada Bapak Ripan Rosdiat di mana ini? Cesewu Garut. Nah, kemudian nomor resinya akan Beli sertakan sahabat ya, akan Beli sertakan nanti. Jadi sahabat bisa request, bagi sahabat yang disebut namanya tadi di sini, silahkan request nomor resinya, akan Beli balas di kolom komentar. Nah, kali ini juga sahabat, di video kali ini kita ada kuis berhadiah benih juga sahabat. Jadi perhatikan setiap kata-kata yang Beli ucapkan, karena disitulah Beli akan mengambil pertanyaan atau materi kuisnya dari apa yang Beli ucapkan di video ini ketika Beli membuat sistem penanaman dengan wadah ember besar seperti ini, kemudian juga membuat sistem pemberian nutrisi dengan sistem POC kapiler seperti ini sahabat. Oke, langsung saja Beli akan perlihatkan apa saja bahan-bahan yang kita butuhkan. Yang pertama yang kita butuhkan tentu saja adalah ember ini sahabat ya, ember besar. Mengapa Beli menggunakan ukuran yang besar seperti ini sahabat? Yang pertama karena Beli di sini akan menanam varietas, kemungkinan itu adalah semangka atau juga mentimun, antara kedua varietas tersebut. Kemudian wadah ini sahabat akan ditanam di sini sahabat, sehingga ini akan cukup menghabiskan ruang, sehingga bila kita menggunakan media yang sedikit tentu saja akan dikurangi dari volumenya ember ini sahabat. Ini bukan ember, ini toples sahabat ya. Beli akan tunjukkan nanti apa fungsinya dan bagaimana cara membuatnya sahabat. Yang jelas gunakan ember besar agar bisa menampung banyak media tanah. Kemudian juga Beli menggunakan toples seperti tadi Beli sebutkan. Toples ini akan ditempatkan di sini nantinya. Kemudian juga Beli ada di sini kain. Idealnya kita menggunakan kain flanel sahabat ya. Akan tapi karena Beli nggak punya, saya gunakan saja handuk seperti ini sahabat ya. Ini handuk yang sudah tidak dipakai lagi. Jadi handuk juga memiliki daya serap yang baik sahabat. Oke, langsung saja sahabat. Cuman ketiga bahan itu. Nah, oke sahabat, sebelumnya kita bikin lubang dulu di bagian bawah dari ember ini sahabat ya. Karena untuk wadah media apapun usahakan selalu ada lubang di bagian bawah dari wadah kita sahabat. Jadi untuk ini kita berikan lubang, kita gunakan bor seperti ini sahabat ya. Beli akan berikan lubang melingkar ke sini sahabat ya, mungkin dengan jarak sekitar 2 cm.
Oke sahabat, jadi sahabat bisa lihat sudah ada beberapa lubang yang melingkar, berikan jarak sekitar 2 cm. Nah, bikin seperti ini sahabat ya. Ini cukup rapi meskipun Beli tidak menggunakan spidol. Nah, kemudian pekerjaan berikutnya kita akan melubangi toples ini sahabat. Jadi kita lubangi di bagian bawah. Ini kebetulan lubangnya sudah ada sejak kemarin karena sudah beli bor lebih dulu sahabat. Hari ini Beli akan memberikan lubang juga di bagian samping atau dinding dari toples ini sahabat. Nah, oke sahabat, kita sudah lubangi sahabat di bagian sampingnya seperti ini sahabat. Nah, sekarang Beli akan menyiapkan pembuluh kapilernya sahabat. Jadi Beli gunakan saja anduk sahabat ya, handuk bekas seperti ini. Sekali lagi, bila ada flanel lebih baik menggunakan flanel, tapi karena Beli nggak punya flanel, Beli akan gunakan handuk saja. Kita potong-potong dulu sahabat. Nah sahabat, kita akan potong ukurannya sekitar 1,5 cm atau 2 cm sahabat ya. 1 sampai 2 cm lebarnya sahabat, karena ini akan kita gunakan nanti agar bisa masuk ke lubang-lubang yang tadi kita buat. Jadi kalau terlalu besar nanti nggak akan muat sahabat. Nah oke sahabat, kita sudah bikin sebanyak 8 helai seperti ini sahabat ya. 8 helai kain. Ini panjangnya mungkin sekitar ada 40 cm sahabat ya. Nah, mengapa saya bikin 8? Karena kita sesuaikan dengan jumlah lubangnya sahabat. Usahakan jumlah lubang yang di bawah dengan jumlah lubang yang di atas ini sama sahabat ya. Di bawah 8, di atasnya juga 8. Nah, kita akan masukkan sahabat kain ini ke dalam lubang-lubang ini sahabat. Caranya begini. Nah, seperti ini. Kemudian kita tarik ke lubang yang bagian bawahnya ini sahabat. Nah, seperti ini sahabat. Jadi kita masukkan dari lubang atas, kemudian tembus ke dalam, kemudian kita masukkan lagi ke lubang yang di bawahnya. Jadi kain ini sahabat, kain ini melewati bagian dalam dari toples kita sahabat. Satu ujungnya ada di atas, satu ujungnya lagi ada di bawah. Kira-kira paham ya sahabat ya? Nah oke sahabat, maka penampakannya akan jadi seperti ini sahabat ya. Jadi sumbunya ini menembus bagian dalam dari toples ini sahabat. Kemudian bagian atasnya ini kita berikan sekitar kurang lebih 15 cm. Kemudian sumbu bagian bawahnya juga kurang lebih sekitar 15 cm juga, mungkin lebih sahabat. Yang pasti sumbu bagian samping ini sahabat, ini lebih pendek daripada sumbu bagian bawah sahabat. Oke, kira-kira sudah paham? Nah, ini penampakannya seperti ini sahabat. Ini persis seperti sumbu minyak kompor minyak tanah sahabat. Oke, kemudian kita lanjut ke bagian berikutnya. Oke sahabat, sekarang kita ke meracik media tanamnya sahabat ya. Di sini Beli menggunakan, ini adalah ponstal sahabat ya. Ini adalah ponstal, jadi bekas kerukan dari bagian dasar kandang Beli, kandang bebek, entok dan ayam Beli. Nah, yang ada di sana tuh. Tuh yang ada si kecilnya tuh. Nah, di sana kita ambil bagian bawahnya. Nah, Beli tidak mendekomposisi sahabat ya, karena ini sudah lama sekali. Warnanya sudah menghitam seperti ini. Jadi menurut Beli ini sudah cenderung relatif aman sahabat. Dan aroma kotorannya pun udah nggak ada. Kemudian satu bagian dari postal, kemudian ini ada tanah sahabat ya, tanah subur sahabat. Kemudian juga ada arang sekam sahabat. Jadi hanya 3 elemen ini. Nah, kita akan aduk sekarang sahabat. Nah, dan juga di sini sahabat, nah karena kita akan taruh ember itu tidak menyentuh tanah, jadi Beli gunakan
bekas pelek mobil itu ya. Nah, sahabat juga bisa menggunakan bata atau bataku, sahabat. Yang penting bagian dasar ini tidak sampai menyentuh tanah, sahabat. Karena emang proyeksi kita nanti bagian perakaran itu hanya akan makan dari media dan hal yang kita masukkan di sini, sahabat. Jadi tidak mencari makanan keluar dari wadah. Ini sudah beli aduk, sahabat ya. Kita sudah aduk merata ketiga elemen tadi, sahabat. Kemudian kita akan masukkan ini ke dalam ember besar ini, sahabat. Nah, di sini. Nah, kan tapi sahabat, sebelum masukkan media ke ember, jadi tolong perhatikan fungsi dari si toples ini, sahabat, yang disebut sebagai ubur-ubur. Kayak ubur-ubur. Nah, fungsinya, sahabat, sebenarnya ini adalah sebagai galur-galur atau sebagai buluh kapiler. Kalau kita istilahkan sebenarnya kapiler itu kan dari badan manusia ya, pembuluh kapiler seperti itu, sahabat. Jadi fungsinya adalah ini akan menyalurkan nutrisi nantinya, sahabat, ketika akar itu mulai memenuhi dari ruang ini, sahabat. Karena nanti ketika kita menanam sesuatu di sini, pasti akarnya akan memenuhi ruang ini. Nah, mengapa beli bentuk seperti ubur-ubur seperti ini? Nah, untuk pada saat fase awal pertumbuhan akar, harapan beli nanti nutrisi yang akan kita isi di sini, sahabat, di dalam toples ini, sahabat ya, ini akan mengalir ke bagian atas ini, sahabat, diserap melalui buluh-buluh kapiler berupa kain handuk. Fungsi dari kain ini, sahabat ya, kenapa ada yang di bawah, kemudian kenapa ada yang di atas. Ketika nanti akar masih tumbuhnya itu pendek, sahabat, akar bisa mendapatkan nutrisi yang tersalurkan dari serapan yang diserap oleh si kain ini, sahabat. Karena kain ini nanti akan menyerap nutrisi, kemudian si akar itu akan mulai memeluk dari anduk ini, sahabat. Nah, jadi kalau sahabat sering melihat sistem vertigasi kapiler, sahabat, pasti sudah tahu ya bahwa nanti akar itu akan melilit dari, biasanya pakai kain flanelnya akan penuh dengan akar seperti itu. Nah, itu sebenarnya sistemnya sama, sahabat, karena ini bukan vertigasi kapiler, tapi beliau menyebutnya sebagai sistem POC kapiler. Jadi di sini akar beliau harapkan akan mendapatkan nutrisi dari sini dulu. Nah, jadi pertama pertumbuhannya ketika akar masih pendek, akar itu mendapatkan nutrisi dari ini, si ubur-ubur bagian atas ini, sahabat ya. Nah, ini kaki ubur-ubur ini. Kemudian nanti ketika sudah akar itu mulai ke bawah, sahabat, sudah penuh di bawah akarnya, maka akan mendapatkan nutrisi dari sini, sahabat. Akar-akar akan mulai melilit dari kain handuk ini. Karena kain handuk ini mengandung nutrisi yang akan kita berikan di sini, sahabat. Oke, sekarang beli akan contohkan bagaimana cara menaruh posisi dari toples ini dan juga bagaimana cara mengisi dari media tanahnya. Sebelum kita letakkan ini di ember besar, kita terlebih dahulu basahi dulu, sahabat ya. Kita basahi dulu kainnya ini, sahabat. Kita basahin, rendam aja. Oke, sahabat ya. Sahabat bisa lihat ketika beli tambahkan air, airnya itu nggak langsung jatuh ke bawah, sahabat ya. Jadi dia mengalir melalui kain-kain ini, sahabat. Jadi ketika kita memberikan air, pastikan bahwa lubang itu benar-benar rapat, sahabat, sehingga tidak langsung mengalir ke bawah seperti itu, sahabatnya, tidak langsung ambiar, akan tapi masih mengalir perlahan melalui kain ini, sahabat, melalui kain handuk ini. Itu artinya lubang yang sahabat berikan berbanding dengan lebar kainnya itu sudah pas. Bila kainnya terlalu kecil, itu biasanya air akan keluar melalui lubang-lubang ini, sahabat. Oke, sahabat, kemudian kita tinggal sekarang ini tambahkan media ke dalam, silakan. Nah, pastikan sahabat meletakkan toples ini ada di tengah-tengah bagian ember ya. Oke, masukkan. Oke, sahabat. Nah, jadi sahabat, sini deketin. Nah, jadi ini si handuk ini akan menggapai dari dasar si ember, sahabat. Nah, oke, sahabat, ketika bagian tanah atau media ini sudah setara dengan lubang yang tempat keluarnya dari kain ini, sahabat ya. Nah, pastikan meletakkan kainnya seperti ini, sahabat. Deketin kamera. Nah, seperti ini, sahabat ya. Oke, jadi letakkan seperti ini.
Nah, fungsinya apa sahabat? Fungsinya tentu saja seperti yang tadi Beli katakan, bahwa nanti ketika nutrisi itu dibutuhkan oleh akar, ketika akar masih pendek sahabat, maka daerah perakaran akan mendapatkan nutrisi dari sini sahabat. Nah, datangnya nutrisi dari mana Pak? Tentu saja dari sini. Bahan-bahan organik yang akan kita tambahkan sebentar lagi. Jadi bahan-bahan organik akan penuh di sini sahabat, kemudian akan menjadi POC seperti itu sahabat, kemudian akan diserap oleh yang disebut sebagai buluh kapiler ini sahabat, atau yang bahannya dibuat dari kain handuk ini, diserap ke sini, kemudian akar-akar dari tanaman yang kita tanam di sini akan mendapatkan nutrisi dari sini sahabat. Oke. Nah, kemudian nanti ketika akar sudah masuk ke dalam, maka akar akan mendapatkan makanan dari kain yang sudah kita tanam tadi itu. Itu sebabnya Beli menggunakan sistem yang mirip seperti ubur-ubur ini sahabat. Jadi di sini daerah perakaran bisa mendapatkan nutrisi pada saat awal-awal masa pertumbuhannya, akar masih dangkal. Kemudian saatnya nanti ketika daerah akar sudah mencapai di bawah, sahabat juga akan mendapatkan nutrisi dari kain yang di bawah, seperti itu sahabat. Nah, sekarang kita ke pengisian bahan-bahan organik yang ada di toples ini sahabat. Ini adalah bahan-bahan organik yang akan kita masukkan ke dalam toples. Ini adalah pada dasarnya ini adalah limbah dapur sahabat. Di sini ada bekas pisang yang sudah busuk, kemudian ada kulit pepaya, kemudian juga di sini sayuran, ada mentimun sahabat. Nah, ini adalah limbah kulkas sahabat ya. Kemudian juga Beli tambahkan ada ini cacahan gedebong sahabat. Pada intinya Beli mengharapkan di sini ada unsur N, P, dan K sahabat. Kita akan masukkan ke dalam sini sahabat. Nah, oke sahabat, sebelum kita tutup sahabat, ada satu proses lagi. Beli akan menambahkan E4 ke dalam sini sahabat. Beli akan membasahi limbah dapur ini dan bahan-bahan yang dicampurkan di sini sahabat dengan E4. E4-nya Beli campurkan dulu dengan air sahabat ya. Jadi gunakan E4 pertanian sahabat. Oke. Oke sahabat, kemudian kita tambahkan ke sini E4-nya. Oke sahabat, tidak perlu banyak-banyak, sekedar membasahinya. Karena apa? Karena ini hanyalah untuk proses pelapukannya sahabat. Jadi mempercepat proses fermentasi bahan-bahan yang ada di sini sahabat, kita gunakan E4. Kemudian sahabat, setelah itu kita bisa tutup sahabat dengan tutup toples. Jadi pastikan sahabat ketika menggunakan wadah di tengah-tengah ini sahabat bisa gunakan apapun. Jika wadahnya kecil sahabat bisa gunakan botol air mineral, bisa gunakan kaleng, bisa gunakan apapun, tapi usahakan ada tutupnya sahabat ya. Ya, karena apa kita tutup? Karena agar tidak ada lalat yang bertelur di sini sahabat. Oke sahabat, kemudian saat ini setelah kita tutup, kita akan tambahkan lagi tanahnya sampai tanahnya itu setara dengan bibir ember ini. Kemudian setelah tanahnya itu rata dengan si toples sahabat ya, jadi tingginya itu rata sahabat. Kemudian kita sekarang bisa tambahkan tajir sahabat. Sahabat bisa tambahkan tajir, bisa dari besi, bisa dari bambu. Nanti Beli akan contohkan di akhir video. Kita akan tambahkan tajir. Nah kan, tapi Beli mau membahas dulu mengenai kapankah kita bisa menanam di sini sahabat. Nah, jadi saat ini Beli tidak akan langsung menanam benih di sini sahabat. Karena apa? Karena Beli menunggu dulu proses dari bahan organik yang ada di toples ini, di dalam toples ini sahabat. Nah, biasanya seperti yang sering-sering kita ulas di video-video sebelumnya, proses waktu dari bakteri bisa menguraikan bahan-bahan organik itu sekitar 2 minggu sahabat, sampai 3 minggu. Anggaplah 2 minggu. Kemudian Beli akan menanamnya 7 hari dari sekarang. Jadi seminggu kemudian baru Beli akan tanam sahabat ya benihnya di sini, untuk menunggu dari proses matangnya bahan-bahan organik yang terfermentasi di dalam sini. Otomatis nanti ketika 1 minggu berikutnya, ketika tanaman sudah sprout, begitu juga dengan nutrisinya juga sudah matang. Nah, seperti itu mengerti sahabat. Begitu tanaman sprout 7 hari kemudian, maka
bahan organik yang ada di dalamnya juga sudah matang. Kemudian akan bisa kita siram saat itu sahabat. Nah, beli akan update terus sahabat. Beli akan siram nanti, kita akan penuhi dengan air, kemudian itu akan menutrisi media yang ada di sini sahabat. Nah, oke sahabat, kira-kira seperti ini sahabat ya. Kita tambahkan tajir, kemudian kita lilitkan kawat di sekitar mengelilingi tajir ini sahabat ya. Nah, nanti semakin tinggi tanaman, semakin banyak lilitan kawat yang akan kita lilitkan di tajir ini sahabat. Nah, kemudian sahabat, setelah ini sahabat bisa siram sahabat ya. Sahabat bisa siram media ini sampai basah, sampai ke bawah sahabat. Sebasah-basah yang sahabat bisa. Selain itu juga akan memadatkan dari media. Itu juga untuk menyatukan ketiga elemen media yang tadi kita campurkan. Jadi ada apostal, ada arang sekam, dan ada tanah subur. Oke, setelah seperti ini kita diamkan seminggu, kemudian seminggu kemudian, 7 hari kemudian Beli akan tanamkan benih di sini sahabat. Benih apa? Nanti Beli pikir-pikir dulu benih apa kira-kira yang cocok Beli tanam di sini. Kita akan update terus pertumbuhannya, dan kita akan update juga pupuk yang kita tanam di sana sahabat. Kita akan update minggu per minggu bagaimana kondisinya. Nanti kita akan tambahkan lagi bahan organik apabila itu sudah kempes, sudah menurun, sudah terurai. Terus seperti itu sampai panen. Video sudah berakhir, sekarang saatnya kita menuju ke hal yang paling ditunggu-tunggu oleh sahabat Bali Organik TV. Saatnya kita quiz. Pemenang kuis akan Beli umumkan bukan di channel ini sahabat, bukan di Bali Organik TV. Jadi bulan lalu ada yang salah sangka menunggu pengumuman pemenang di channel ini, padahal Beli umumkan nama pemenangnya itu di channel yang lagi satu. Jadi sahabat yang belum tahu silahkan ketik di YouTube Keluarga Bali Organik TV. Nah, akan muncul channel, sahabat silahkan subscribe. Kemudian di sana akan Beli umumkan, mungkin seminggu dari sekarang akan Beli umumkan nama-nama pemenangnya agar sahabat tidak terlewat, karena pemenang yang tidak tahu dirinya menang tidak akan bisa mengirimkan alamat, sehingga Beli tidak akan bisa mengirimkan benihnya. Jadi silahkan diketik di YouTube Keluarga Bali Organik TV, kemudian sahabat subscribe. Nanti 7 hari kemudian Beli akan umumkan nama pemenangnya di channel itu. Oke, pertanyaan untuk kuis kali ini sahabat. Ketika tadi kita merampungkan media itu sahabat, Beli tidak langsung menanam benih. Beli mengatakan bahwa Beli akan menanamnya sekitar 7 hari dari sekarang, atau 1 minggu dari sekarang. Nah, kira-kira apa sebabnya? Alasannya sudah Beli sampaikan dengan jelas sekali di video tadi. Jadi bagi sahabat yang menjawabnya dan menonton video ini pasti bisa menjawabnya dengan baik, akan Beli umumkan sebagai pemenang kuis. Oke sahabat, cukup sekian video Beli kali ini. Kita bertemu lagi di video-video berikutnya. Ada masih banyak sekali materi yang Beli akan berikan kepada sahabat. Dan tetap semangat, jangan lupa untuk berusaha menanamlah hari ini agar kita bisa panen esok hari. Sampai jumpa.